Ada yang bertanya, apa kaitannya antara resesi dengan isu PHK massal? Resesi adalah kondisi ekonomi sebuah negara di mana mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ketika terjadi resesi, banyak konsumen yang menahan atau bahkan mengurangi tingkat pengeluaran mereka. Turunnya permintaan konsumen ini otomatis akan memperburuk kinerja perusahaan yang menjual barang dan jasa tersebut. Kalau kondisi ini tidak cepat membaik, banyak perusahaan akan merumahkan karyawan mereka, sehingga tingkat PHK itu akan semakin masif. Itu kondisi normalnya. Tapi kalau Anda mau tahu mengapa fenomena ekonomi ini punya pengecualian, ayo tonton penjelasan lengkapnya di episode 27 di channel YouTube Ngobrol KPK. Saat ini, tingkat inflasi sedang tinggi-tingginya di semua negara. Ini adalah konsekuensi negatif dari kucuran stimulus ekonomi yang dilakukan oleh semua negara. Untuk menurunkan tingkat inflasi ini, pemerintah terpaksa harus memakan obat ekonomi pahit. Obat itu adalah menaikkan tingkat suku bunga. Tapi konsekuensi negatif dari naiknya suku bunga ini adalah makin menurunnya kemampuan belanja masyarakat. Khususnya masyarakat yang sering memakai kartu kredit atau BNPL. Buy now, pay later. Karena permintaan konsumen ini menurun, ini membuat perusahaan ada dalam kondisi terjepit. Di satu pihak, perusahaan mengalami penurunan pemasukan, dan di pihak lainnya, biaya bunga perusahaan naik tajam setiap bulan. Itu membuat perusahaan harus mengurangi biaya operasional mereka. Untuk mengurangi biaya operasional, perusahaan biasanya mengurangi jumlah karyawan. Ini kondisi umumnya. Tapi ternyata ada kondisi khusus di mana ada pengecualian. Mau tahu pengecualian itu? Sebelum kita lanjut, saya mau minta tolong untuk Anda bisa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang mengenal channel Ngobrol KPK ini. Di mana Anda bisa belajar mengenai ekonomi dan keuangan dari sumber yang bisa diandalkan dan terpercaya. Sekali lagi dalam kondisi normal, kondisi resesi hampir selalu berbarengan dengan tingkat PHK yang tinggi. Ini mengapa saat terjadi gelombang PHK besar-besaran di Amerika saat ini, khususnya di perusahaan-perusahaan teknologi, banyak orang mengatakan bahwa Amerika sudah masuk dalam masa resesi. Tapi apa benar? Mana yang terjadi duluan? Resesi atau PHK? Atau dua-duanya terjadi berbarengan? Nah, ternyata selidik punya selidik, perusahaan di Amerika melakukan pengurangan jumlah karyawan bukan karena resesi itu sendiri. Karena data ekonomi terakhir di Amerika menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Amerika masih cukup baik. Jadi saya bisa mengatakan bahwa gelombang PHK massal di Amerika itu bukan didorong oleh kondisi Amerika yang sudah masuk dalam resesi. Tapi lebih didorong karena prediksi kondisi bisnis di kuartal atau tahun depan itu tidak akan membutuhkan jumlah karyawan yang ada sekarang. Itu membuat banyak perusahaan besar di Amerika berani mengurangi jumlah karyawan mereka. Ingat bahwa kita tidak sedang bicara tentang tenaga kerja buruh kasar atau blue collar workers. Tapi kita sedang bicara mengenai eksekutif atau yang sering disebut white collar professionals yang nggak mudah dicari. Jadi kalau perusahaan di Amerika berani merumahkan profesional seperti ini, itu artinya mereka sudah punya perhitungan bisnis yang matang dan ini adalah kondisi yang khusus di mana PHK massal itu tidak selalu diakibatkan oleh resesi. Sampai jumpa di video saya berikutnya di mana saya akan membahas mengenai seluk-beluk berinvestasi di masa resesi. See you guys! Jika Anda punya saran topik video, silahkan tulis topik Anda di kolom komen dan saya akan pilih salah satu topik untuk saya bahas dalam video saya berikutnya.